Halo sahabat internet, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang hardware untuk memenuhi tugas PTI saya. Yang pertama adalah hardware pada sistem komputer terbagi menjadi 3, yaitu input unit, processing unit, dan output unit. Dari ketiga bagian tersebut, sebutkan masing-masing 2 komponen dari ketiga bagian utama tersebut. Yang pertama, input unit. Bagian-bagiannya adalah papan ketik atau keyboard. Dan yang selanjutnya mouse. Yang kedua processing unit, bagian-bagiannya adalah motherboard, prosesor. Dan yang ketiga output unit, bagian-bagiannya adalah speaker dan monitor. Soal yang kedua adalah jelaskan secara singkat bagaimana cara untuk merakit komputer dengan urut. Yang pertama adalah persiapkan motherboard dan amati soket yang tersedia terlebih dahulu untuk menyesuaikan tempat pemasangan. Yang selanjutnya, kemudian pasang RAM pada soket yang sesuai. Lalu letakkan dan pasang motherboard ke dalam casing komputer. Setelah itu, kita pasang kabel-kabelnya mulai dari hard disk, CD-ROM, floppy disk, dan power supply. Selanjutnya pasang VGA, sound card, dan card lainnya yang diperlukan. Lalu pasang kabel monitor ke VGA dan kabel yang satunya ke power supply. Setelah dirasa semuanya terpasang, pastikan tidak ada yang renggang. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan komputer dengan sumber listrik, kemudian nyalakan. Lalu kita tinggal melakukan penginstalan seperti sistem operasi dan sebagainya. Soal yang ketiga, di AMI BIOS permasalahan apa yang timbul dari bunyi bip berikut dan bagaimana mengatasinya? Yang pertama, satu bunyi bip pendek. Itu artinya RAM rusak atau tidak terpasang dengan benar. Yang kedua, 5 bunyi bip pendek. Itu artinya prosesor bermasalah. Yang ketiga, 8 bunyi bip pendek. Yang artinya graphic card atau VGA rusak atau tidak terpasang dengan benar. Dan soal yang terakhir adalah, atau soal yang keempat adalah, jelaskan cara kerja POS atau Power On Self Test secara singkat. Cara kerja POS atau Power On Self Test yang pertama adalah pengecekan power supply ditandai dengan lampu indikator power menyala dan kipas power supply berputar. Yang kedua, kemudian secara otomatis melakukan reset pada kerja CPU oleh sinyal power good yang dihasilkan oleh power supply. Yang ketiga, mengecek BIOS beserta isinya. BIOS harus dapat dibaca oleh POS. Kemudian POS melakukan pengecekan terhadap CMOS. CMOS harus dapat bekerja dengan baik. Program POS mengecek dimulai dari membaca data, setup pada RAM CMOS setup. Yang kelima, lalu POS cek CPU komponen pemproses seperti timer, memori bus, dan sebagainya. Memori sebesar 16 KB harus tersedia karena memori tersebut dipakai untuk keperluan ROM BIOS dan menyimpan kode POS. Dan yang terakhir, pengecekan input-output controller dan bus controller. Controller tersebut harus dapat bekerja karena dipakai untuk mengontrol proses menulis dan membaca data. Contoh seperti input dan output VGA card yang terhubung dengan monitor. Sekian, terima kasih.